Bambang Pamungkas serukan kontrak baru Sintayong. Federasi Irak sidang Jesus Casas jelang lawan Timnas Indonesia. Sintayong temukan pengganti Evan Diman. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Wonderkid Timnas Indonesia Hugo Samir membantah telah melakukan pemukulan terhadap pemain Persib Bandung U20 dalam lanjutan Elite Pro Academy atau EPA Liga 1 U20 2023-2024. Ia mengaku hanya mendorong sang pemain. Dalam hasil sidang Komdis PSSI tanggal 18 Oktober yang dirilis pada 23 Oktober kemarin, Hugo Samir disanksi larangan bermain sebanyak 2 pertandingan, ditambah denda 5 juta rupiah. Sementara itu, sang ayah Jackson F. Tiago menganggap putranya sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Jackson F. Tiago meminta media untuk bertanya kepada Hugo Samir sendiri terkait insiden yang telah terjadi. Dua klub Liga 1 terang-terangan ingin merekrut Sintayong setelah masa baktinya bersama Timnas Indonesia berakhir. Kedua klub itu dari Jawa Tengah yakni Persis Solo dan PSIS Semarang. Ketertarikan Persis Solo bermula dari sang pemilik Kaisang Pangarep yang terang-terangan mengajukan penawaran lewat podcast miliknya. Sementara itu, Chief Executive Officer atau CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menyebut bahwa pihaknya siap menampung Sintayong apabila kontraknya bersama Timnas Indonesia telah resmi berakhir. Kendati demikian, Sintayong sendiri telah menolak tawaran tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini lebih memilih untuk fokus bersama Timnas Indonesia yang akan menghadapi beberapa agenda penting hingga akhir kontraknya. Nasib Sintayong di Timnas Indonesia ditentukan pada 3 ajang bergengsi. Pertama adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada November 2023 hingga Juni 2024. Kemudian ajang selanjutnya yang akan menentukan nasib Sintayong bersama skuad Garuda adalah Piala Asia 2023. Turnamen itu berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan. Terakhir ada Piala Asia U23 2024 yang juga akan berpengaruh pada kelanjutan masa depan Sintayong bersama dengan tim Merah Putih. Piala Asia U23 2024 sendiri digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Sebagai catatan, ajang tersebut sekaligus babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah memberi target kepada Sintayong, yakni untuk membawa skuad Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris 2024. Progres positif yang dihasilkan oleh Sintayong selama menangani Timnas Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini kembali membuat legenda hidup Timnas Indonesia Bambang Pamungkas angkat bicara. Menurut salah satu penyerang tersubur Timnas Indonesia ini, pelatih asal Korea Selatan itu sangat layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Di mata Bambang Pamungkas, Timnas Indonesia saat ini sudah tepat dalam menentukan pelatih. Berkaca dari peningkatan kualitas fisik dan permainan yang diperagakan oleh pasukan Merah Putih, mantan pemain Persija Jakarta dan Selangor tersebut menilai sosok STY sangat pantas untuk dipertahankan. BP berkaca pada kasus Luis Milla yang tak diperpanjang sehingga Timnas Indonesia sempat mengalami penurunan performa di tangan Simon McManamy dan juga Bima Sakti. Pelatih Ekuador U17 Diego Martinez meyakini akan mendapatkan tekanan luar biasa dari supporter tanah air di laga pembuka Piala Dunia U17. Kendati demikian, Diego Martinez tak mempermasalahkan hal tersebut dan justru akan memotivasi para punggawa Ekuador muda. Mengenai kekuatan Indonesia U17 sendiri, Martinez mengaku masih buta. Ia secara jujur mengakui tidak mudah mendapatkan data atau video soal persiapan Indonesia. Namun ia percaya akan segera mendapatkan informasi tersebut. Terlepas dari itu, Martinez optimis bisa menjungkalkan Indonesia pada laga perdana Piala Dunia U17 2023. Pelatih Panama U17 Mike Stam menegaskan bahwa timnya siap untuk berbicara banyak di Piala Dunia U17 2023 meski tergabung di grup sulit bersama dengan tuan rumah Indonesia. Mike Stam mengatakan bahwa skuadnya memiliki pemain yang sudah berkompetisi di level tertinggi. Bahkan ada pula nama abroad yang diboyong ke tanah air. Kendati begitu, Panama menorehkan performa kurang impresif di laga uji coba. Nyatanya dalam 2 pertandingan mereka belum pernah menang. Pertama ketika melawan Senegal, Panama dihajar dengan skor 4-0. Kemudian lanjut menghadapi Uzbekistan, tim asuhan Mike Stam tersebut ditahan imbang 0-0. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan motivasi kepada Timnas Indonesia U17 yang baru saja menggelar pemusatan latihan di Jerman dan 2 minggu menjelang Piala Dunia U17 bergulir.
Menteri BUMN tersebut menegaskan semua ilmu yang didapat di Jerman wajib diterapkan skuad asuhan Bima Sakti, yakni di turnamen Piala Dunia U17 mendatang. Erick Thohir sendiri menyebut punggawa Garuda Asia tidak boleh terbebani di kandang sendiri. Sementara itu, selama TC di Jerman sejak 18 September kemarin, Timnas Indonesia U17 telah menjalani 7 kali laga uji coba, di mana uji coba selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober dengan Torpedo U17 klub dari Rusia. Federasi Sepak Bola Irak atau IFA akan menggelar pertemuan dengan pelatih Timnas Irak Jesus Casas, yang guna membahas duel lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus Piala Asia 2024. Dikutip dari Insportik, sidang IFA dengan Casas meliputi 3 hal penting, yakni pertama, mengevaluasi penampilan Irak dalam turnamen mini melawan Qatar dan Yordania pada FIFA Matchday Oktober ini. Sebab pada turnamen itu, Irak 2 kali bermain imbang dalam waktu normal dan babak tambahan. Namun 1 kali kalah adu penalti dari Qatar dan 1 kali menang adu penalti atas Yordania. Aspek kedua yang dibahas dalam pertemuan nanti adalah persiapan Irak melawan Timnas Indonesia di laga perdana Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal terakhir yang jadi agenda dalam sidang itu adalah masalah kontrak Jesus Casas bersama IFA Timnas Irak. Pelatih Irak Jesus Casas memiliki taktik permainan mirip dengan Sintayong bersama dengan skuad Garuda. Dikutip dari Win-Win, Jesus Casas memiliki ciri bertahan melawan tim kuat dan menyerang saat menghadapi tim lemah. Hal itu yang membuat Jesus Casas rupanya memiliki pemikiran yang sama dengan Sintayong di Timnas Indonesia. ST juga dikenal kerap memilih bertahan saat menghadapi tim kuat dan mengandalkan serangan balik, lalu menyerang total ketika bertemu dengan tim dengan kualitas di bawah. ST terbiasa dengan formasi 3-4-3 dan 3-5-2, yang bisa bertransformasi jadi 5 back saat bertahan. Kemudian pola menyerang yang digunakan STY adalah 4-3-3. Media Malaysia Makan Bola menyoroti kualitas long ball Jordi Amat yang menjadi salah satu senjata andalan baik di Timnas Indonesia maupun bersama Johor Darul Takzim. Makan Bola bahkan mengagumi Jordi Amat yang telah mengirimkan 3 assist lewat skema tersebut kepada wonderkid Malaysia Arif Aiman. Sementara itu, tenaga Jordi Amat sendiri saat ini sedang dibutuhkan Timnas Indonesia yang akan tampil di 2 ajang bergengsi, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Sebelumnya, pemain berdarah Spanyol tersebut sempat absen lantaran mengalami cedera. Sintayong dipastikan telah menemukan pengganti Evan Dimas di lini tengah Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner yang kerap disebut sebagai titisan legenda Barcelona Sergio Busquets. Hal tersebut tak terlepas dari performa apik Ivar Jenner bersama skuad Garuda Muda, yakni di kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Diketahui Sintayong sendiri merupakan pelatih yang berani memotong generasi Timnas Indonesia hingga melahirkan talenta muda berbakat, termasuk para pemain keturunan. Sementara Evan Dimas sendiri tengah mengalami penurunan performa sejak terakhir kali membela skuad Garuda di Piala AFF 2020 silam. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.